Halo nakama. Sebelum kita lanjut part 6 di Ark Walkat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada sisi yang bersamaan pula Chopper dan Brock akhirnya bisa sampai di kapal Tausensani. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut. Karena ada banyak sekali orang yang berada di kapal. Yang tak lain pasukan itu dipimpin oleh Katakuri dan Prospero. Mereka semua bisa berada di sini berkat kekuatan dari Broly. Mengetahuinya Brown dan Chopper tak diam saja mengingat sudah tugasnya untuk menjaga kapal tersebut. Tampaknya Prospero tidak berbuat apa-apa di kala Soul King dan rusa itu mengalahkan prajuritnya. Lantaran level darinya sudah sangat berbeda. Cerita beralih kembali pada Puding yang menemui Bige. Tujuannya adalah meminta kakaknya yaitu Chiffon untuk membuat kue untuk Big Mom. Lantaran hanya dialah yang bisa membuat kue tersebut. Padahal Puding hanya ingin dekat dengan Sanji sekali lagi. Namun tak hanya itu saja, mereka membutuhkan satu orang lagi yaitu Sanji, mengingat Sanji adalah koki yang handal. Akan tekad tersebut Chiffon mau membantunya terlebih lagi, ia mempunyai hutang kepada Nami. Awalnya Bege menolak hal itu. Namun, karena itu adalah keinginan dari istrinya sendiri, akhirnya dia mengizinkannya. Kemudian dengan cepat Puding dan Chiffon langsung terbang dengan karpetnya itu. Sesampainya di sana membuat Sanji dan lain sangat terkejut kenapa mereka berada di sini. Namun setelah mendengar penjelasan dari Puding, Sanji pun mau mengikutinya. Jadi nantinya akan dibagi menjadi 2 tim, yang mana Sanji akan membuat kue tersebut. Sementara Luffy dan lain 2 akan membawa Sunny ke tempat yang ditentukan yaitu Pulau Kakao. Nah setelah semua itu telah selesai maka rencana pelarian ini berakhir. Cerita dilanjutkan dari Big Mom terkena serangan besar dari Nami. Mengejutkannya, setelah terkena serangan tersebut, Big Mom tidak terluka sama sekali. Ketika melihat hal itu, semua sangat terkejut bukan main. Bagaimana tidak hal itu tidak menimbulkan luka sama sekali. Kemudian, Big Mom mulai bergerak lagi untuk menangkap mereka. Hingga akhirnya Luffy dan yang lain sampai di kapal Sunny. Tentu saja Luffy sangat terkejut tentang apa yang terjadi di kapal. Apalagi Brock dan Chopper telah dikeraskan menjadi permen oleh Prospero. Mengerikannya, jika Brown dan Chopper tidak bisa dibebaskan, maka sebentar lagi ia akan mati. Masalahnya kali ini ternyata Prospero tidak selemah yang dikira. Bagaimana tidak? Dia menyerang dengan jarak jauh dengan buah iblisnya itu. Tak hanya itu, masalah terbesar yang paling besar adalah Katakuri, dikarenakan Luffy tidak bisa menyerangnya sekalipun. Hal itu menjadi bukti kalau level di antara mereka terlalu besar. Sementara Nami, Jinbe, dan Kerot mempersiapkan untuk menggunakan Code the Burst. Dengan begitu maka mereka akan bisa lebih cepat meninggalkan tempat ini. Sayang sekali dalam melakukan persiapan itu, ada masalah kembali yakni Prospero mengekang kapal itu dengan permennya. Artinya hanya menunggu waktu saja dan mereka akan tertangkap. Dalam sudut itu Pedro menyadari kalau untuk lari dari sini sangatlah mustahil. Oleh karena itu ia meminta satu permintaan kepada Kerot yaitu untuk tetap maju apapun yang akan terjadi. Kerot yang mendengar hal itu sangat kebingungan dengan apa yang akan dia lakukan. Tetapi jika itu adalah perkataan darinya, ia pun akan menurutinya. Tidak beruntungnya saat bertarung dengan Prospero malah tertangkap olehnya. Diketahui pada saat itu, ternyata Prospero memiliki hubungan dengan Pedro. Tepatnya Prospero lah yang mengantar Pedro pulang saat insiden kematian dari Zippo. Diketahui pada saat itu, Pedro adalah kapten dari bajak laut Nox. Yang mana nama dari bajak lautnya berartikan akan terbitnya fajar. Oleh karena hal itu, ia tidak mau mati,
sebelum menemukan fajar baru. Selain itu juga terungkap masa lalu darinya. Awal itu bermula pada saat Goldie Roger beserta krunya datang ke Pulau Zoo. Tujuannya sudah pasti untuk melihat dan menyalin poneglyph yang ada di sana. Mengetahui seseorang bajak laut terkenal yang ada di pulaunya, Pedro kecil dengan polosnya berkata, "Bawalah aku ke kapalnya." Mendengar hal itu, Roger pun tertawa dengan lepas dengan berkata, "Kalau waktunya terbatas." Maksudnya semua orang memiliki giliran masing-masing, jadi bersabarlah hingga waktunya sampai. Atas perkataan itu, Pedro menjadi sangat berambisi untuk menjadi kuat. Beberapa tahun kemudian, Pedro mendapati kabar yang membuatnya terpuruk, yakni Roger telah mati dieksekusi pemerintah. Nah, dalam keterpurukan itu, Pedro memutuskan untuk menjadi bajak laut yang kuat. Mungkin itulah sekilas kenapa Pedro melihat tekad Roger di dalam diri Luffy. Berlanjut ke cerita utama, setelah mengingat masa lalunya itu, Pedro membulatkan tekannya untuk bunuh diri dengan bom. Kenapa demikian? Karena dia sudah menemukan fajar yang baru yang telah lama ingin wujudkan, yaitu Luffy. Artinya ia melakukan ini karena ini adalah gilirannya. Selain itu, umurnya tinggal sedikit lagi akan habis. Lalu tanpa rasa takut sekalipun, Pedro meledakkan bom tersebut bersama Prospero. Seketika melihat itu, Kerat dan lainnya sangat terkejut dan sangat sedih, namun berkat kematian dari Pedro kemungkinan untuk lari menjadi besar. Apalagi Chopper Brown dan Sunny sudah terlepas dari kekangan permen tersebut. Meski telah lepas dari kekangan itu, ada satu masalah lagi, yakni mengatasi Katakuri. Tentu saja yang bisa menghadapinya hanyalah Luffy seorang. Lalu Luffy berkata kepada yang lain untuk tetap maju apapun yang terjadi, sementara dirinya akan mengatasi Katakuri di dunia cermin. Dengan begitu pun, akhirnya Jinbe dan lainnya lolos dari kepungan anggota dari Big Mom. Dimulai dari sini cerita dibagi menjadi 3 sisi di mana Luffy akan bertarung dengan Katakuri. Jinbe dan lainnya akan menuju ke Pulau Kakao. Sanji dan Puding membuat kue yang sangat enak. Pertama kita ambil sisi dari Luffy dulu, yakni saat masuk ke dalam dunia cermin. Ada banyak sekali prajurit yang siap menghadapinya. Namun bukan itu masalahnya, yaitu bagaimana cara untuk bisa keluar dari sini dan melawan orang ini. Benar sekali, Katakuri adalah orang yang sangat kuat, seperti yang dikatakan yang lain. Bahkan satupun serangan tidak ada yang mengenainya. Tak hanya itu, Katakuri selalu menggunakan serangan yang sama seperti Luffy, bedanya haki miliknya melebihi Luffy. Berarti kan, kalau serangan tersebut malah membuat Luffy kesakitan sendiri. Alhasil Luffy mengerahkan segala serangan untuk bisa mengatasi masalah yang ada di sini. Sedangkan dalam kapal, Sunny Kerat masih sedih dengan kejadian sebelumnya karena Pedro adalah orang yang mengajarkannya cara bertarung. Padahal pada waktu kecil ia tidak bisa sama sekali bertarung. Tetapi setelah bertemu dengannya, Carrot bisa bertarung dengan gayanya sendiri, yakni dengan sarung dan cakar. Alhasil dengan latihan yang sangat panjang, akhirnya Carrot tumbuh menjadi sangat kuat. Di sela-sela latihan, Pedro menasehatinya satu hal, bahwa suatu saat nanti akan ada gilirannya. Maksudnya ialah menjadi kuat, mengingat kenangan itu membuatnya semakin sedih lagi. Mendengar semua penjelasan tersebut, Brown dan Chopper merasa bersalah. Artinya saat ini Dian belum memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menolong temannya. Namun kesedihan itu berangsur hilang setelah Jinbe berkata, jika tidak bisa pergi dari sini maka Pedro akan sangat bersedih. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah meneruskan tekad dari Pedro untuk tetap maju. Seketika perkataan itu membuat mereka semua bangkit dari kesedihan itu. Lalu dengan cepat, mereka bergegas mengarahkan kapal mereka ke Pulau Kakao. Tak lama kemudian muncullah Big Mom di belakang mereka, di mana Big Mom bisa berjalan di air menggunakan kekuatan Prospero. Artinya Prospero masih hidup, bedanya kali ini dia terluka parah hingga sampai kehilangan satu tangannya.
Akan tetapi Prospero bisa mengganti tangan dengan permen tersebut. Cerita beralih pada Sanji dan Puding yang sudah sampai di Pulau Kakao. Sebelum masuk ke dalam pabrik kue puding, menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi ingatan dari para koki, mengingat Sanji adalah buronan di negeri ini. Dengan begitu maka tidak ada mengetahui siapa yang ada di sini. Selanjutnya Sanji menunjukkan kehandalannya dalam membuat kue yang mana hanya dalam sekejap bisa mendapatkan ide yang pas. Untuk membuat kue paling enak. Pastinya Chiffon yang mendengar hal itu pun sangat senang. Karena dengan bantuan dari Sanji maka mereka bisa membuat kue yang paling enak. Setelah semua rencana tersusun, akhirnya mereka masuk ke dalam tahap pembuatan kue tersebut. Di sela-sela itu ditunjukkan kelucuan Puding yang mana ia selalu berganti kepribadian untuk mencari perhatian dari Sanji. Berarti kan kalau Puding sebenarnya adalah orang yang baik. Kembali pada pertarungan di dunia Cermie, diperlihatkan kalau Luffy telah terkapar atas serangan dari Katakuri. Atas hal itu, membuat Katakuri menjadi bosaer. Karena apa kekuatan darinya jauh berbeda. Lagi-lagi Luffy pun terkapar lemah setelah terkebas serangan tersebut. Pada kesempatan itu pula Katakuri meminta Broly untuk membakar kapal dari Mugiwara. Dengan demikian dipastikan, teman-temannya akan tenggelam dalam lautan. Tahu akan hal itu Luffy berniat untuk menghentikannya, sayangnya tidak bisa berkutik atas serangan dari Katakuri. Alhasil sedikit demi sedikit Sunny pun terbakar tanpa ada yang mengetahuinya. Beruntungnya Luffy bisa mendapatkan Cermie untuk menghubungi Nami untuk memecahkan kaca yang ada pada kapal. Sebelum melakukan itu, semua ada masalah yang sangat besar, yang mana ombak yang sangat besar akan menggulung mereka. Untungnya ahli arus lautan yaitu Jinbe bisa mengatasinya, caranya masuk ke dalam arus benar tersebut. Dengan begini, maka Big Mom akan mengira kalau kapal topi jerami telah tenggelam. Selesai hal itu barulah Namai dan lainnya memecah seluruh kaca yang ada dalam kapal. Walau diketahui juga kalau Luffy tidak kembali ke sini dengan cepat. Namun sebelumnya Luffy sudah berjanji akan ke Pulau Kakao jam 1. Nah, dengan semua yang sudah selamat, Luffy pun sangat senang dengan hal ini bisa fokus untuk bertarung. Melihat Luffy yang seperti itu, membuat Katakuri semakin muak. Kali ini Do juga akan serius untuk menghadapinya dengan memakai Trisula. Jika tidak maka suatu saat nanti dirinya bisa mengancam bajak laut Big Mom. Alhasil serangan demi serangan pun tak terelakkan, jatuh bangun pun berlanjut sampai ia bisa mengenai Katakuri. Sayang sekali Katakuri masih terlalu kuat baginya. Meski telah dibuat kalah telak seperti itu, Luffy masih saja bangkit dan balik menyerang. Kemudian ditunjukkan kekuatan yang mengejutkan dari Katakuri yang mana ia bisa membuat apapun di sekitarnya menjadi mochi. Berartikah kalau ia sudah memasuki mode awakening? Akhirnya dengan itu Luffy tersudut akan cengkraman mochi itu. Di samping itu Prospero mendapat kabar yang buruk yaitu kapal topi jerami masih belum tenggelam. Namun ada kabar baik juga, bajua kru topi jerami berkumpul di Pulau Kokoa. Dengan informasi tersebut Big Mom dan Prospero pun akan menuju ke sana. Tampaknya Big Mom malah menuju ke Pulau Kacang karena mencium bau yang enak. Berarti ada kesempatan dari Nami untuk kabur. Di sisi lainnya, terjadi perdebatan dari Tamago dan Mondial. Dikarenakan Mondial telah meremehkan topi jerami, padahal bukti sudah jelas kalau topi jerami tidak selemah yang dikira. Pembicaraan pun terhenti atas ada kabar baik dari Germa. Ketua di sana mengatakan kalau Germa telah ditaklukkan. Padahal Niji dan lainnya yang telah mengalahkan semua yang menjarah kerajaannya. Dia melakukan itu agar strategi dari Big Mom menjadi kacau. Lanjut lagi dari Luffy telah ditimpa dengan mochi yang sangat besar, karenanya pul membuatnya tak sadarkan diri. Seusai hal itu, diperlihatkan hal unik dari Katakuri, meski dirinya sangat kuat dan disebut tak terkalahkan.
Tetapi ia memiliki kedisiplinan yang tinggi, yakni ia selalu menepati jadwal makan favoritnya. Namun saat itu ia tidak menduga kalau ia bisa telat hari ini karena melawan satu Rocky ini. Menariknya di sini Katakuri tidak memperbolehkan siapa saja melihat dirinya makan dengan cara membuat rumah dengan mochinya. Entah mengapa demikian, pastinya ada alasan tertentu ia melakukan semua itu. Selang beberapa waktu, tiba-tiba Luffy pun tersadar kembali, yakni dengan memakan mochi tersebut sampai habis. Sepertinya, setelah memakan mochi tersebut staminanya pulih kembali walau tidak sepenuhnya. Lalu tanpa basa-basi Luffy langsung menyerang rumah aneh tersebut. Tak terduganya di balik alasan dari Katakuri tak memperlihatkan dirinya saat makan, karena ia memiliki mulut yang sangat lebar seperti monster. Dan identitasnya yang selama ini disembunyikan terbongkar dan membuatnya sangat marah. Diperlihatkan kalau saat marah Katakuri sangat mengerikan bak seekor monster yang sangat ganas. Tak hanya itu, dia juga membunuh semua orang yang telah mengetahui hal tersebut, termasuk anggotanya sendiri. Berarti kan, kalau hal ini adalah hal yang sangat memalukan dari seorang yang dikenal tak terkalahkan. Selain dari itu, serangan Bosoku Haki semakin kuat daripada sebelumnya, mengejutkannya setelah menerima serangan berulang kali. Luffy baru mengerti apa kekuatan sebenarnya dari Katakuri, yakni Ken Bosoku Haki tingkat tinggi dan Busosoku Haki yang sangat kuat. Dengan semua itu Luffy masuk ke dalam mode Bonshaman. Tepat sekali dalam beberapa serangan akhirnya dia bisa sedikit melukainya, yang berarti Katakuri masih bisa dikalahkan. Berlanjut dari Pulau Kakao, waktu itu Puding mendapatkan kabar dari Brule tentang tempat tujuan Mugiwara. Bukan hanya itu, Oven juga telah sampai di sana untuk mengantisipasi kelompok topi jerami yang datang. Mendengar hal itu Puding sangat panik, dan paniknya lagi tidak akan mungkin seseorang bisa menang melawan Katakuri. Nah, Sanji menjawab dengan lantang, kalau hari ini mungkin orang itu bisa dikalahkan. Sanji berkata seperti itu karena ia sangat mempercayai kaptennya melebihi apapun. Atas hal tersebut Puding pun tak bisa berkata-kata. Akhirnya Oven telah sampai di pulau ini dan menuju ke tempat Puding. Beruntungnya Oven dihentikan oleh Pon. Mengejutkannya lagi, Oven adalah anak tirinya, meski demikian Oven tak kenal ampun. Lantaran dia adalah pengkhianat sama seperti adiknya. Di samping itu, Amande selaku pemimpin di Kota Kacang meminta semuanya untuk pergi dari pulau ini. Dikarenakan sebentar lagi Bugmon akan menghancurkan tempat ini alibat kelainan makanan. Buruknya lagi Mondior mendapat laporan kalau Bege telah berhasil lolos dari pantauan. Tak hanya itu, ribuan siput penjaga hilang secara tiba-tiba. Ternyata yang melakukan semua itu adalah istri dari Aladin yang tak lain adalah anak dari Big Mom sendiri. Tepat sekali dia melakukan itu semua demi bisa membantu kaptennya yaitu Jinbe. Beralih pada pertarungan Luffy kembali. Waktu itu Katakuri bisa disara karena dirinya lenyap. Mengingatkan Bosoku Haki harus pada kondisi tenang. Benar sekali, dengan kondisinya yang tenang dengan cepat ia membalikkan keadaan. Buruknya di situ Luffy telah kehabisan tenaga karena tekah menggunakan haki terlalu lama. Jadi mau tidak mau ia harus mengulur waktu agar hakinya bisa kembali. Cara yang Luffy gunakan cerdas, yang mana Nia menyandera Brule untuk bisa keluar dari dunia cermin. Singkatnya Luffy berhasil keluar dari dunia itu. Nasnya Luffy malah berada di Pulau Kacang tempat Big Mom mengamuk. Persiapan yang tahu kalau Luffy berada di sini, langsung mengutus Amande dan adiknya untuk membunuh topi jerami. Beruntungnya Luffy bisa kembali lagi dan menuju ke tempat yang aman. Dikala itu juga Luffy sedikit merenungi tentang pertarungan sebelumnya, apakah dirinya juga bisa melihat masa depan seperti Katakuri. Pastinya hal itu akan terjawab dengan melawannya, mengingat Relat pernah berkata kalau haki akan meningkat dengan melawan orang yang kuat. Lanjut dari Sanji dan yang lain telah berhasil menyelesaikan kue pernikahan tersebut. Dengan begini misi kedua adalah membawa kue tersebut ke tempat dari Nami.
Tentu saja hal itu sangat sulit dilakukan mengingat di depan gerbang ada oven yang berjaga. Tetapi sepertinya Puding memiliki rencana agar bisa mengelabui kakaknya itu dengan cara menjadikan Sanji sebagai pelayan. Tetapi masalahnya kali ini Oven masih tidak terima dengan Chiffon yang berada di sini. Jadinya Oven akan membunuh Chiffon sekarang juga. Nah, dalam seperti itu Sanji tidak bisa berbuat apa-apa. Meski demikian keberuntungan musuh berada pada Chiffon, dimanapun datang berniat membantunya. Sanji yang melihat celah itu langsung membawa Chiffon untuk kabur, demikian identitasnya tidak akan terungkap. Sanji yang melihat celah itu langsung membawa Chiffon untuk kabur, dengan demikian identitasnya tidak akan terungkap. Yups, ia tifak menyesalinya, lantaran sudah melihat anaknya yang baik-baik saja. Artinya Chiffon dan Puding tidak mengetahui ayahnya yang sebenarnya. Dari kejauhan terlihat kalau Bege dan anak buahnya datang untuk menjemput Chiffon. Oven yang melihat Bege datang ke sini pun memanfaatkan Chiffon untuk menangkapnya. Mau tidak mau Bege pun harus menirutinya, apalagi di belakang ada banyak sekali kapal teratai yang mengepungnya. Bege yang dalam kondisi terkepung mendapat ide yang sangat bagus, yaitu dengan menembak Oven secara langsung. Tepat sekali tembakan itu membuat Chiffon bisa kabur dengan bantuan dari Sanji. Kemudian Bege dengan cepat langsung menuju ke daratan dengan kapalnya itu. Ternyata kapalnya itu bisa bergerak di daratan. Setelah semua itu, ia meminta Sanji untuk melemparkan kue itu ke dalam kapalnya, dengan bini semuanya akan bisa keluar dari tempat ini. Seperti yang diketahui, Oven tak membiarkan mereka lolos dengan memanaskan air laut tersebut. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak pada Chiffon. Yang mana Pon bangkit lagi untuk menghentikan Oven. Pastinya ini adalah terakhir kalinya ia bisa membantu, karena Oven akan membunuhnya di saat ini juga. Nah, dengan pengorbanan dari Pon, Sanji dan lainnya bisa lolos dari pulau tersebut. Artinya tinggal Mise untuk mengantarkan kue tersebut ke tempat yang ditentukan. Masih pada Jinbe dan yang lain dikejar oleh pasukan dari Big Mom. Buruknya belagi di depan, juga banyak sekali kapal yang berdatangan, tak lain itu adalah pasukan dari Daifuku dan Smoty. Dengan begitu bisa dipastikan tidak ada jalan keluar dari sini. Menyadari hal ini, Crot meminta lainnya untuk tetap tenang, lantaran ini adalah gilirannya untuk beraksi. Nah, yang dilakukan oleh Crot adalah menjadi sulot atau mode terkuat dari suku Min. Syarat untuk memasuki wujud itu sangat mudah dengan menatap bulan secara langsung. Benar sekali, wujud imut dari Sulong menjadi kelinci yang sangat mengerikan. Setelahnya tanpa basa-basi langsung meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Adanya hal itu, Crot bisa menghentikan kapal-kapal tersebut dengan menghancurkan kemudinya. Melihat semua itu, Nami dan lainnya sangat terkejut karena benar adanya kalau suku Ming memang sangat mengerikan. Atas hal itu, membuat Brown dan Chopper menjadi semangat, jadinya Brock juga bergegas membantunya. Meski sekarang dalam kondisi yang sempurna, tetapi ada masalah kembali. Yakni jika Crot menggunakan kekuatan itu secara terus-menerus, dia akan mati atas kehilangan kesadaran. Beruntungnya sebelum itu terjadi, Crot dan Brock bisa menyelesaikannya. Malasah pun tak berhenti begitu saja. Sekarang Big Mom yang sudah kelaparan pun langsung menerka ke dalam Sunny. Tentu saja hal itu membuat semua ketakutan, lantaran mereka belum mendapatkan kue tersebut. Seperti yang Do ketahui, Jinbe tidak membiarkan hal tersebut. Lalu dengan kekuatan yang ia punya, Jinbe dengan cepat bisa menjaga jarak dengan Big Mom. Tak hanya itu, dalam kondisi yang diuntungkan, Brock menculik Zeus dari genggaman dari Big Mom. Jadi yang dimiliki oleh Big Mom hanya Prometheus dan Napoleon saja. Di samping itu, Biggs sudah mendekati kapan dari Nami. Nah, sebelum memberikan kue tersebut, Biggs berniat untuk memberi racun ke dalam kue itu. Dengan demikian bisa dipastikan Big Mom akan mati. Namun Sanji dengan lantang membantahnya, mengingat ia memasak hanya untuk memuaskan pelanggan.
Lalu untuk membuktikan kalau kue itu akan berhasil, Sanji menyuapi sedikit kue itu ke mulut Bege. Tak disangkanya kue itu sangat lezat sampai mau mati. Akan hal itu Bege pun mempercayainya, sambil merencanakan sesuatu setelahnya. Selang beberapa waktu, akhirnya kapalnya mulai dekat dengan Tao Sensani. Mengetahui hal itu Bege meminta Sanji untuk pergi ke kapal Mugiwara. Sementara dirinya yang akan menggiring Big Mom ke pulau terdekat yang tak lain adalah pulau yang dimiliki oleh Chiffon. Bege melakukan hal ini adalah karena istrinya tercinta yang menginginkan Nami dan teman-temannya selamat. Artinya tugas dari Nami beserta lainnya adalah menjemput Luffy di Pulau Kakao. Secara tiba-tiba Prospero yang mendapat telepon dari Bege. BGE menjelaskan untuk tetap mengejar kelompok Mugiwara. Dengan begitu maka Big Mom akan dihentikan. Pastinya Prospero tidak mempercayai hal itu mengingat Bege adalah orang yang licik. Jadinya ia tetap untuk mengejarnya sambil mencari tahu tentang apa yang di dalam kue tersebut. Sedangkan dalam sudut Smote akan tetap mengejar kelompok topi jerami apapun yang terjadi. Berlanjut di pertarungan dari Luffy dan Katakuri terlihat di pertarungan itu Luffy masih tanpa henti menyerangnya. Satu hal menarik lagi, setelah menerima puluhan serangan akhirnya, ia bisa sedikit demi sedikit menghindari Katakuri. Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba kaki dari Luffy tidak bisa digerakkan. Padahal saat itu Katakuri sedang menyerangnya dengan tombaknya itu. Alhasil tubuhnya pun bohong akibat tombak tersebut. Melihat Luffy seperti itu, Katakuri sahabat murka, mengapa dia bisa terkena serangan seperti ini? Padahal sebelumnya ia berulang kali menghindarinya dengan segenap kekuatannya. Ternyata yang melukai Luffy adalah adiknya yang tak lain adalah Flampe. Flampe melakukan hal itu demi untuk mendapatkan perhatian dari kakaknya yang paling populer. Mengetahui hal itu Katakuri dengan sangat marah mendatanginya. Sekaligus berkata kalau ia tidak ingin kemenangan yang menyedihkan. Mengejutkannya sebagai ganti atas luka dari musuh yang tidak bisa bergerak. Dia pun melakukan hal yang sama yaitu melubangi dirinya dengan tombaknya sendiri. Dengan begini, maka pertarungan akan menjadi seimbang. Satu hal lagi sekarang Katakuri tidak malu tentang mulutnya yang seperti monster. Artinya ia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Melihat semua itu Flampe dan anak buahnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin komandan paling kuat memiliki muka seperti monster? Saking kecewanya pula, Ian pun menyebarkan hal ini kepada semuanya. Seperti yang dikira Katakuri sama sekali tak peduli dengan hal itu. Lantaran ia sudah menanti pertarungan yang sesungguhnya. Tanpa sepatah kata apapun, dan terjadilah bentrokan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Demikian menandai babak kedua telah dimulai. Artinya mulai sekarang Katakuri mulai mengakui kekuatan dari Luffy. Lagi-lagi di tengah pertarungan Luffy bisa membaca serangan dari Katakuri walau hanya beberapa detik. Bedanya Luffy bisa membaca secara langsung, tetapi dengan cara memakai insting. Nah, kenapa Luffy bisa mempunyai insting begitu kuat? Dikarenakan dulu selama kurang lebih dari 1 tahun belajar hal itu terus-menerus. Tepat sekali Katakuri yang baru menyadari hal itu, sangat terkejut bercampur dengan senang. Lantaran dengan cepat bisa membaca gerakannya padahal tidak ada seorang pun yang bisa mengimbanginya. Kemudian Luffy yang tidak memiliki cara lagi untuk melawan akhirnya mengeluarkan kekuatan barunya, yakni adalah Gear Force Snakeman. Seperti namanya untuk mode ini tak berbeda jauh dari penampilan biasanya. Yang membedakannya adalah serangannya yang bisa menjauh sama seperti Wolverine, namun lebih kuat lagi. Benar saja kekuatan itu terbukti kuat, hingga Katakuri bisa beberapa kali terkena serangan. Tetapi Katakuri juga tak mau kalah, ia juga menggunakan kekuatan andalannya yang begitu kuat. Alhasil Luffy yang terkena serangan brutal tersebut langsung terkapar hampir pingsan. Meski terkena serangan tersebut, tampaknya Luffy masih baik-baik saja.
Selanjutnya serangan demi serangan mengenai Sati sama Lae hingga menimbulkan serangan yang besar. Dirasa waktu tinggal sebentar lagi Luffy dan Katakuri menggunakan kekuatan andalannya masing-masing. Yang mana Luffy mengeluarkan jurus King Cobra sementara Katakuri mengeluarkan mochi andalannya. Dan sepertinya satu sama lain bisa menahan serangan besar tersebut. Tepat sekali untuk kedua kalinya menerima serangan itu Luffy langsung terkapar pingsan. Sedangkan baru kali ini, Katakuri bisa terjatuh ke tanah. Di luar dunia cermin Oven dan armada besar Big Mom sudah mengepung Pulau Kakao dan menunggu kemunculan Luffy dari cermin besar di pulau. Lantaran cermin lainnya telah dihancurkan pasukan Big Mom, dengan demikian jalan keluar sudah tertutup. Di sisi kapal Sunny Jinbe kebingungan cara untuk memasuki pulau itu mengingat semua armada Big Mom sudah mengepung. Jadi, yang bisa menyusup ke sana adalah Sanji dan Puding saja. Tak lama setelah itu Sanji dan Puding berhasil menyelinap ke dalam pulau dan menanti kemunculan dari Luffy.